Seorang pemuda di Bunsalak, Desa Jago, Lombok Tengah nyaris menikahi seorang waria berinisial NE. NE yang bernama asli ZK itu meminta mas kawin berupa 2 gram emas kepada calon suaminya yang berinisial NA. NA yang baru saja mengenal NE tak menduga jika calon istrinya itu adalah waria. Bahkan belakangan diketahui NE baru saja sunat. NE ini sebelum diketahui identitas kelaminnya sempat meminta 2 gram emas sebagai mas kawinnya, kata Kepala Dusun Bunyi Salak Toha saat ditemui di rumahnya. Selama 3 hari berada di rumah mempelai laki-laki, NE dikenal baik dan rajin sholat dengan menempati saf perempuan. Saat sholat berjamaah di musola, NE di saf perempuan memang dia terlihat layaknya perempuan asli pakai lipstik, kata Toha. Toha menceritakan pengalaman panjang hingga akhirnya menemukan identitas pengantin NE yang ternyata seorang laki-laki berinisial ZK asal Dusun Penggalang, Desa Kramejati, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Toha menceritakan awalnya NA membawa NE ke rumahnya pada Kamis 7 September 2023 malam. Sebagaimana tradisi Sasak Lombok, keluarga dan kerabat akan berdatangan hadir mengunjungi pengantin yang baru saja didatangkan. Saat itu warga belum mengetahui bahwa NE merupakan seorang pria karena menggunakan kerudung. NE ini kan keseharian di sini pakai jilbab, terus pakai lipstik, tidak ada yang curiga dia laki-laki karena bentuk dan cara jalannya kayak perempuan sekali, kata Toha. Mulai terungkap, Toha mengatakan setelah 3 hari berada di rumah NA, selanjutnya dilakukan proses adat nyelabar ke rumah keluarga NE. Diketahui nyelabar merupakan proses memberi kabar dari keluarga mempelai laki-laki kepada orang tua perempuan bahwa anaknya telah menikah. Sebagai tokoh masyarakat dusun, Toha sendiri yang pergi melakukan selabar. Sebelum berangkat, ia sempat mengonfirmasi NE bahwa dia menikah dengan NA tanpa ada paksaan. Kita tanya dulu dia, NE, apakah kawinnya sama NA ini paksaan atau tidak. Selanjutnya kita hanya identitas alamat orang tuanya, kata Toha. Setibanya di alamat yang diberikan NE, tepatnya di Dusun Penggalang, Desa Kramejati, Lombok Tengah, Toha bertemu dengan orang tua NE. Pas saya datang ke alamat yang diberikan NE, orang tuanya bingung tidak mengaku punya anak perempuan menikah karena tidak punya anak perempuan, kata Toha. Saat itu pihak tokoh masyarakat dan kepala dusun setempat bingung dan mencoba meminta bantuan ke dusun-dusun tetangga untuk mencocokkan identitas NE dengan alamatnya. Hingga akhirnya Toha mencoba menelpon NE dengan video call agar orang tua melihat langsung pengantin perempuan. Namun saat video call, NE menggunakan jilbab dan menutup mukanya. Pas waktu video call, dia menutup mukanya dengan masker. Orang tuanya jadinya tidak mengenal dia. Orang tuanya sempat marah karena tidak mau memperlihatkan wajah utuhnya, kata Toha. Dalam suasana bingung itu, orang tua itu menceritakan bahwa anaknya berinisial ZK hilang selama 2 hari dan tidak pernah pulang ke rumah. Waktu itu cerita ayahnya, saya punya anak laki-laki, udah saya sunat hilang 2 hari. Tapi memang dia agak bantong, feminim, kata Toha. Dari cerita tersebut muncul kecurigaan bahwa NE yang menikah dengan NA merupakan seorang pria yang feminim. Kita video call sekali lagi dan mempunyai kesimpulan NE ini adalah ZK. Saya kaget dan lemas waktu itu, kata Toha. Mengetahui hal tersebut, Toha tidak langsung mengabarkan kepada keluarga calon mempelai pria bahwa NE adalah seorang laki-laki. Ia akan memberitahukannya setelah ZK keluar dari kampung calon mempelai pria. Untuk kenyamanan, saya akhirnya pulang ke dusun dan menyampaikan bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena sesuatu hal untuk menghindari potensi kemarahan warga, kata Toha. Hingga akhirnya ZK dijemput pulang oleh keluarganya, kemudian Toha baru menceritakan bahwa NE ternyata seorang laki-laki. Toha menduga NA dan ZK saling mengenal lewat media sosial Facebook.